Oke, saya sekarang akan menceritakan bagaimana cara kerja Bitcoin atau kripto. Mari jangan berlama-lama. Mari kita simak. Ini sejarah, penggunaan, dan cara kerjanya. Bitcoin adalah mata uang digital yang digunakan dan didistribusikan secara elektronik. Bitcoin juga sebagai sebuah jaringan peer-to-peer terdesentralisasi. Maksudnya, tidak ada satu lembaga atau orang yang mengontrol. Bitcoin termasuk mata uang yang tidak diterbitkan atau didukung oleh bank atau pemerintah manapun. Bitcoin menjadi salah satu jenis cryptocurrency. Saldo token Bitcoin disimpan dengan sebuah kunci publik dan pribadi, serta merupakan kombinasi panjang angka serta huruf yang terhubung melalui enkripsi algoritma matematika yang digunakan dalam membuatnya. Berikut penjelasan mengenai Bitcoin yang harganya sudah melambung hingga 1,2 rupiah miliar. Seperti dirangkum dari berbagai sumber. Sejarah Bitcoin. Bitcoin merupakan salah satu jenis mata uang digital yang diciptakan pada Januari tahun 2009, tepatnya saat jatuhnya pasar perumahan ditemukan oleh Satoshi Nakamoto, yang merupakan sebuah nama samaran. Hingga kini, identitas orang yang menciptakan Bitcoin adalah salah satu misteri yang masih belum terpecahkan. Pesatnya perkembangan Bitcoin sebagai sebuah cryptocurrency memunculkan inisiator-inisiator lain dalam dunia cryptocurrency. Dalam 7 tahun terakhir, nilai jual Bitcoin naik 35.500 kali lipat dan cenderung terus naik. Cryptocurrency lainnya yang juga naik dengan pesat yaitu Litecoin, Ethereum, dan Dogecoin. Walaupun pada tahun 2018, nilai Bitcoin sempat merosot, namun di tahun 2019 nilainya kembali naik. Pada tahun 2019, pasar Bitcoin terus melonjak karena Badan Pengawas Perdagangan Berjangka, Komoditi Bapepti, telah mengesahkan cryptocurrency sebagai komoditi. Bapepti dengan segera membuat aturan main mata uang virtual ini sebagai jaminan hukum bagi para pemainnya. Penggunaan Bitcoin. Bitcoin adalah jaringan konsensus yang memungkinkan sistem pembayaran baru, dan uang yang sepenuhnya berbentuk digital atau dapat juga diartikan sebagai mata uang elektronik yang menggunakan sistem jaringan pengguna ke pengguna, peer-to-peer yang bersifat terbuka, open source. Bitcoin bukan sekadar perkembangan finansial nasional, namun perkembangan finansial dunia. Bentuk dari mata uang unik ini hanyalah file dengan angka-angka yang dicatat dalam bentuk digital. Bitcoin dalam perdagangan internasional biasanya dipergunakan sebagai alat pembayaran jual beli online. Namun Bitcoin bukan merupakan mata uang virtual dan juga bukan alat pembayaran yang sah di Indonesia. Maka alat pembayaran yang sah di Indonesia adalah uang. Hal tersebut telah dijelaskan di dalam Pasal 1 Angka 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang mata uang. Selanjutnya disebut mata uang. Naik turunnya nilai mata uang Bitcoin benar-benar bersesuaian dengan kondisi pasar, bertemunya pembeli dan penjual, berdasarkan prinsip ekonomi, akibat supply demand, dan bebas sepenuhnya dari kegiatan pengontrolan yang terpusat. Cara kerja Bitcoin sebagai investasi. Cara kerja Bitcoin sebagai investasi. Bitcoin dibangun di atas catatan digital terdistribusi yang disebut blockchain. Sesuai namanya, blockchain adalah kumpulan data yang terhubung, yang terdiri dari unit yang disebut blok yang berisi informasi tentang setiap transaksi, termasuk tanggal, waktu, nilai total, pembeli, penjual, dan kode pengenal unik untuk setiap pertukaran. Entry dirangkai dalam urutan kronologis, menciptakan rantai blok digital. Begitu sebuah blok ditambahkan ke blockchain, itu dapat diakses oleh siapa saja yang ingin melihatnya, sehingga bertindak sebagai buku besar umum transaksi cryptocurrency, kata konsultan untuk Polycoin. Jaringan ATM cryptocurrency, Stacy Harris. Blockchain terdesentralisasi, yang berarti tidak dikendalikan oleh satu organisasi manapun. Ini seperti Google Doc yang dapat dikerjakan oleh siapa saja. Tidak ada yang memilikinya, tetapi siapapun yang memiliki tautan dapat berkontribusi di dalamnya. Dan ketika orang yang berbeda memperbaruinya, salinan Anda juga diperbarui. Jelas CEO dan salah satu pendiri pertukaran cryptocurrency Afrika Kuidakas, Buchi Okoro. Setiap orang yang mengakses
Bitcoin akan memiliki salinan persis dari semua catatan yang disimpan di perangkat mereka. Setiap transaksi dalam Bitcoin dijamin melalui kriptografi untuk memverifikasi transaksi dan memastikan tidak akan ada pengeluaran ganda. Bitcoin menggunakan proses yang disebut Proof of Work atau penambangan, dan proses ini dilindungi oleh kriptografi yang rumit. Meskipun banyak yang berpikir siapapun dapat mengedit, blockchain akan terdengar berisiko. Sebenarnya itulah yang membuat Bitcoin dapat dipercaya dan aman. Agar blok transaksi ditambahkan ke blockchain Bitcoin, mereka harus diverifikasi oleh mayoritas semua pemegang Bitcoin. Dan kode unik yang digunakan untuk mengenali dompet dan transaksi pengguna harus sesuai dengan pola enkripsi yang benar. Kode-kode ini panjang dengan angka acak, sehingga membuatnya sangat sulit untuk diproduksi jika ingin curam. Menurut kebanyakan orang. Sekian dan terima kasih. Itulah sekilas tentang sejarah Bitcoin yang saya rangkum dari berbagai sumber. Semoga bermanfaat dan jangan lupa like, comment, share jika ini bermanfaat, dan juga subscribe ya kawan. Dadah-dadah.